bentuk persamaan yang keenam. Bentuk umumnya yaitu persamaan yang dapat dikembalikan ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya seperti ini. A besar dikalikan A kecil pangkat fx dikuadratkan, ditambah B besar dikalikan A kecil pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ini kan mirip seperti bentuk persamaan kuadrat yang biasa kita kenal, cuma biasanya kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau di sini bukan X tapi A pangkat Fx. Nah, cara penyelesaiannya adalah dengan memisalkan A pangkat Fx-nya ini sebagai P, sehingga nanti menjadi A dikalikan P kuadrat ditambah B kali P ditambah C sama dengan 0. Hal yang perlu diingat, misalnya di sini A pangkat fx-nya 2 pangkat x. Berarti kan kita misalkan 2 pangkat x itu sama dengan P. Nah, kalian ingat 2 pangkat 2x itu kan sama dengan 2 pangkat x dikuadratkan. Kan kalau pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikali. Ini artinya sama dengan P kuadrat. Jadi 2 pangkat 2x itu sama dengan P kuadrat. Sebagai contoh untuk persamaan yang bentuk ke-6 ini, yang A, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 2 pangkat 2X dikurangi 2 pangkat X ditambah 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, kira-kira bentuk ini kalau kita bawa ke bentuk persamaan kuadrat, yang saya misalkan P-nya itu siapa ya? Supaya lebih kelihatan, kita uraikan dulu pangkatnya. Ini kan masih... Nah, ini kita uraikan. Jadi kan kalau 2 pangkat 2x-nya biar tetap. Nah, 2 pangkat x ditambah 3 itu kan sama dengan 2 pangkat x dikalikan 2 pangkat 3. Karena kalau pangkatnya dijumlah itu kan sama dengan perkalian. Nah, dari sini kan kelihatan kira-kira P-nya nanti siapa. Tentunya P-nya adalah 2 pangkat x. Sehingga kita misalkan 2 pangkat x sama dengan P. Persamaannya akan menjadi 2 pangkat x sama dengan P, 2 pangkat 2x tadi adalah P kuadrat. Kemudian 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat 3 kan artinya P kali 2 pangkat 3. Berarti dikurangi 8P ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan P dikurangi 4 kali P dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga pembuat 0-nya P dikurangi 4 sama dengan 0, P-nya sama dengan 4. Nah, sampai di sini belum selesai. Karena perintahnya adalah menentukan nilai X. Variabel awal kita adalah X. P ini kan hanya pemisalan. Jadi kalau sampai di sini itu belum selesai. Kita harus cari X-nya. Perhatikan P sama dengan 4, sehingga P tadi kan 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 4. Kalau 2 pangkat X sama dengan 4, X-nya berapa ya? Kita samakan dulu basisnya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Basisnya sudah sama, kita tinggal sama dengankan pangkatnya. Kita peroleh X sama dengan 2. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Untuk contoh yang B, perintahnya sama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 2 pangkat X ditambah 5 dikurangi 2 pangkat 5 dikurangi X sama dengan 136. Nah, kita harus tentukan, kira-kira nanti yang dimisalkan P itu apa ya? Pertama, kita uraikan dulu bentuknya. Kan ada X tambah 5, ada 5 dikurangi X. Kalau tambahkan berarti perkalian, kalau kurang itu pembagian. Jadi, 2 pangkat X dikali 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat X sama dengan 136. Nah, 2 pangkat 5 itu kan 32. Jadi 32 dikali 2 pangkat X dikurangi 32 dibagi 2 pangkat X sama dengan 136. Nah, kira-kira yang kita misalkan P ya 2 pangkat X. Kita misalkan 2 pangkat X sama dengan P, berarti 32P dikurangi 32 dibagi P sama dengan 136. Nah, di sini kok ada perperannya, biar pernya hilang, kita apakan? Kita kalikan dengan P. Hasilnya adalah 32P kuadrat dikurangi 32 sama dengan 136P. Kemudian ruas kanannya kita buat 0, dan sekaligus kita bagi 8. Sehingga hasilnya adalah 4P kuadrat dikurangi 17P dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan 4P dikurangi 1 dikali 4 dikurangi P sama dengan, 4P dikurangi 1 dikalikan P dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga pembuat 0-nya adalah 4P dikurangi 1 sama dengan 0 atau P dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi
P-nya sama dengan 1/4 atau P sama dengan 4. Nah, ini belum selesai ya, karena kita harus mencari X-nya, tidak hanya sampai P saja. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan nilai dari X. Pertama untuk yang P sama dengan 1/4 dulu. P-nya tadi kan 2 pangkat X, jadi 2 pangkat X sama dengan 1/4. Basisnya kita samakan dulu. Basis yang ruas kiri kan 2, berarti yang ruas kanan kita buat menjadi 2 pangkat negatif 2. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 2. Karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya kita sama dengan kan. X sama dengan negatif 2. Kemudian untuk yang P sama dengan 4. P-nya tadi 2 pangkat X, jadi 2 pangkat X sama dengan 4. Basisnya kita samakan, berarti ruas kanannya kita buat menjadi 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Karena basisnya sama, pangkatnya kita sama dengan kan, X sama dengan 2. Jadi kita peroleh nilai X-nya adalah negatif 2 atau 2. Untuk yang contoh C, perintahnya sama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. 5 dipangkatkan 4X dikurangi 3, ditambah 25 dipangkatkan 3 dikurangi 2X sama dengan 30. Nah, kira-kira nanti yang mau kita misalkan P, apakah 5X? Maaf, apakah 5 pangkat X? Apakah 5 pangkat 4X atau berapa? Mari kita lihat pembahasannya. Pertama, karena di sini kan basisnya masih berbeda, ada 5, ada 25. Coba kita samakan basisnya dulu, supaya sama-sama menjadi 5 pangkat. Perhatikan, ini masih sama soalnya ya. Lalu, nah di sini kita buat basisnya menjadi sama. 5 pangkat 4X dikurangi 3-nya tetap. Nah, 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 dikurangi 2X menjadi 5 pangkat 6 dikurangi 4X. Karena pangkat dipangkatkan lagi, itu berarti pangkatnya dikalikan. Sama dengan 30. Lalu, nah coba kita uraikan. 5 pangkat 4X dikurangi 3-nya tetap. Nah, yang ini, 6 dikurangi 4X itu menjadi 3 ditambah 3 dikurangi 4X. Kemudian masih tetap sama dengan 30. Lalu, ini kita buat menjadi bentuk perkalian. Jadi, 5 pangkat 4X dikurangi 3 ditambah 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3 dikurangi 4X sama dengan 30. Nah, di sini kan ada bentuk yang mirip. Ada 4X dikurangi 3, ada 3 dikurangi 4X. Ini kan saling negatif ya. Jadi, ini tetap 5 pangkat 4X dikurangi 3, kemudian ditambah 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 4X dikurangi 3. Karena ini 5 pangkat 3 dikurangi 4X ini kan sama dengan 5 pangkat negatif 4X dikurangi 3. Sehingga dibagi 5 pangkat 4X kurangi 3 sama dengan 30. Nah, dari sini kan kelihatan yang mau kita misalkan P kira-kira siapa ya? Ya, tentu saja 5 pangkat 4X dikurangi 3. Jadi, yang mau kita misalkan P itu enggak selalu hanya 5 pangkat X atau 2 pangkat X seperti itu. Bisa juga bentuk yang lebih kompleks seperti ini. Jadi, P-nya kan sama dengan 5 pangkat 4X dikurangi 3. Sehingga persamaan kita akan menjadi P ditambah 125 per P sama dengan 30. Karena di sini masih ada per P, maka kita kalikan dengan P. Sehingga menjadi P kuadrat dikurangi 30P ditambah 125 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, P dikurangi 25 dikalikan P dikurangi 5 sama dengan 0. Pembuat nolnya, P dikurangi 25 sama dengan 0, berarti P-nya 25. P dikurangi 5 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 5. Nah, sampai di sini kita harus lanjutkan ke mencari X. Jadi dari P sama dengan 25 dan P sama dengan 5, kita tentukan nilai X-nya. Untuk P sama dengan 25, P-nya tadi kan 5 pangkat 4X dikurangi 3. Berarti 5 pangkat 4X dikurangi 3 sama dengan 25. Jadi, kita buat ruas kiri dan ruas kanannya itu basisnya supaya sama dulu. 25-nya kita buat menjadi 5 pangkat 2. Jadi, 5 pangkat 4X dikurangi 3 sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian kita sama dengankan pangkatnya. 4X dikurangi 3 sama dengan 2. Atau 4X sama dengan 5. Sehingga X-nya sama dengan 5/4.
Lalu untuk yang P sama dengan 5, berarti kan 5 pangkat 4X dikurangi 3 sama dengan 5. Basisnya sudah sama. Ingat 5 ini kan artinya 5 pangkat 1, sehingga pangkatnya kita sama dengan kan 4X dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 4X-nya 4, X-nya sama dengan 1. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan adalah X sama dengan 5/4 atau X sama dengan 1.